Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Permataliza dengan NPM 2211021129 yang berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ekonometrika 2 dengan dosen yang diampu oleh Ibu Dr. Asim Murwiyati, SE, MSI. Saya di sini akan menggunakan uji stasioneritas. Di sini saya menggunakan membutuhkan data untuk merunning data tersebut. Saya di sini menggunakan data tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jawa Timur tahun 1986 sampai 2003. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu stasioneritas. Uji stasioneritas itu dibagi menjadi dua, yaitu uji stasioneritas non-formal dan uji stasioneritas formal. Di sini saya akan menjelaskan uji stasioneritas non-formal terlebih dahulu. Uji stasioneritas model non-formal itu merupakan dalam deret waktu bertujuan untuk memastikan apakah suatu variabel deret waktu bersifat stasioner atau artinya statistiknya itu seperti rata-rata dan variasi konstan sepanjang waktu. Eh, karena analisis dalam waktu singkat, variabel non-stasioner dapat menimbulkan hasil yang bias untuk tidak valid. Metode non-formal untuk stasioneritas itu dilakukan dengan observasi visual tanpa perhitungan statistik formal. Yang selanjutnya itu ada uji stasioneritas metode non-formal adalah metode statistik untuk menentukan apakah suatu variabel dalam deret waktu memiliki karakteristik yang stasioner atau non-stasioner secara objektif dan kuantitatif. Dalam analisis waktu tertentu, stasioneritas penting karena variabel yang tidak stasioner dapat menyebabkan hasil analisis yang bias atau tidak valid, terutama dalam peramalan dan model regresi. Stasioneritas itu berarti bahwa karakteristiknya statistik seperti rata-rata, varias, dan autokorelasi. Variabel itu tidak berubah seiring waktu. Metode formal ini melibatkan uji statistik yang menguji hipotesis apakah variabel deret waktu mengandung unit Roth yang menunjukkan bahwa variabel tersebut non-stasioner. Di sini saya akan melakukan running data. Sebelumnya membuka membuka Duvelnya dengan mengklik CTRL O, lalu pilih pilih CTRL O, lalu di sini saya akan klik ini. Nah, di sini sudah muncul jadi Duvelnya. Sini saya akan running sebelumnya eh, blok bagian ini sampai sini, lalu CTRL CTRL T. Lalu yang selanjutnya itu membuat directory. Lalu CTRL D lagi. Jadi ada import data menggunakan Excel. CTRL D.
Nah, di sini muncul data yang telah saya cari, yaitu ada tahun dan TPT-nya itu bersifat bersifat kita kembalikan. Lalu yang selanjutnya ada CTRL-D lagi, contohnya lagi, lalu uji stasionaritas metode non formal. Nah, nah, di sini menunjukkan hasil grafiknya itu atau koreogram. eh, Sebelumnya saya akan menjelaskan koreogram itu adalah representasi visual dari variabel autokorelasi dari waktu pada berbagai nilai. Autokorelasi sendiri itu mengukur seberapa terkait nilai suatu variabel pada periode saat ini dengan nilai-nilai pada periode sebelumnya. Koreogram ini membantu mengidentifikasi pola-pola dalam deret waktu tertentu seperti tren, siklus, atau keberadaan stasioner yang penting dalam analisis data waktu tertentu. Dalam grafik ini menunjukkan bahwa adanya kanan yang cukup pada TPT dari tahun ke tahun pada periode tertentu, terutama sekitar tahun 2000-an. TPT ini meningkat secara tajam, kemudian mengalami penurunan dan kembali berfluktuatif pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, grafik ini tidak menunjukkan pola yang konsisten di sekitar rata-rata yang stabil, namun malah memiliki beberapa beberapa perubahan yang signifikan yang dapat menandakan adanya tren atau siklus tertentu dalam data. Variabel yang stasioner itu cenderung berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata konstan tanpa adanya tren yang jelas. Namun grafik ini menunjukkan bahwa TPT itu tidak konsisten dan cenderung memiliki pola perubahan yang besar, yang mengidentifikasikan data mungkin non-stasioner. TPT itu mengalami beberapa puncak dan lembah yang tidak kembali pada nilai yang secara konsisten yang dapat menunjukkan tanda bahwa variabel ini mengandung komponen non-stasioner baik dalam bentuk tren maupun siklus. Ya, saya kembalikan terlebih dahulu. Selanjutnya ini lalu yang selanjutnya ada uji stasionaritas metode formal, CTLD lagi. Nah, di sini ada uji stasionaritas metode formal dalam hasil tersebut menunjukkan uji nilai statistiknya itu min 2,11 yang merupakan nilai statistik Diskey-Fuller untuk nilai variabel TPT. Lalu nilai kritis pada tingkat signifikasi 1%, 5%, dan 10% itu 1%-nya ada min 3,662, lalu 5%-nya itu ada min 2,964, dan 10%-nya itu ada
min 2,614. Nilai per value-nya itu ah, bernilai 0,2401, menunjukkan bahwa probabilitas terkait uji ini biasanya v-value-nya itu kurang dari 0,05 atau 0,10%. Karena nilai settingnya itu tuh 0,241. Selanjutnya menentukan jumlah lateral delay. Eh, tujuan Tujuan uji lak ini bertujuan untuk menentukan jumlah nilai lak yang optimal saat memodelkan variabel deret waktu yang mungkin tidak stasioner seperti TPT. Menentukan jumlah lak yang tepat sangat penting dalam analisis deret waktu karena terlalu banyak lak dapat membuat model menjadi lebih kompleks tanpa meningkatkan akurasi. Sementara lak yang terlalu sedikit dapat menyebabkan model akan kehilangan informasi penting. Penjelasannya dalam kolom output ini, LL atau log likelihood. Nilai ini menunjukkan seberapa baik model setiap log cocok dengan data. Semakin besar nilai LL-nya, semakin baik kecocokan pada model data. Lalu yang selanjutnya ada LR atau likelihood ratio. Uji ini untuk membandingkan dua model dengan jumlah log yang berbeda untuk melihat apakah penambahan satu lak signifikan secara statistik dalam meningkatkan kesesuaian model. Lalu ada tanda bintangnya ini di kolom ini menunjukkan lak di mana peningkatan model signifikan menurut uji LR. Yang selanjutnya ada DF, Degrees of Freedom, jumlah derajat kebebasan untuk uji LR. Dan selanjutnya itu ada P atau nilai P value, nilai P untuk menguji LR. Selanjutnya ada FPE, Final Prediction Error. Ini untuk mengukur kesalahan prediksi. Semakin kecil nilai FPE, maka semakin baik model dalam memprediksi nilai dalam masa depan. Yang selanjutnya ada AIC atau Eiger Information Correction dan HIC atau Hanan Quinn Information Correction dan SBIC Stewart Bayesian Information Correction. Kriteria ini digunakan untuk memilih jumlah lak yang optimal. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik model dengan jumlah lak tersebut. Dari analisis ini, saya menyimpulkan bahwa lak bahwa bahwa lak kedua Blok 2-nya adalah pilihan yang optimal untuk analisis deret waktu pada variabel TPT. Artinya itu model yang menggunakan data dua periode sebelumnya untuk memprediksi nilai saat ini akan memberikan keseimbangan terbaik antara kesesuaian model. Selanjutnya saya akan menguji argumen Deschi-Fuller. Kontrol D lagi.
Di sini menunjukkan nilai ZT-nya itu 0,4281%. Yang dan nilai uji statistiknya yaitu ada min 1,7006%. Lebih besar dari semua nilai kritis. Yang berarti kita dapat menolak hipotesis nolnya pada tingkat signifikasi 1%, 5%, dan 10%. Lalu eh, T-nya ini 0,4281% yang jauh lebih besar dari 0,0%. Menunjukkan bahwa hipotesis nolnya tidak ditolak. Variabel TPT kemungkinan besar tidak stasioner. Untuk yang kedua ini, nilai nilai uji statistik ujinya itu ada min 2,532, itu tidak lebih kecil atau tidak lebih negatif dari nilai kritis pada tingkat signifikasi 1%, 5%, dan 10%. Eh, Kecuali nilai kritisnya itu pada tingkat 10%. Kalau ada p-value-nya itu di 0,10878, yaitu yang masih lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak tidak dapat menolak hipotesis nol pada tingkat signifikasi 5%. Meskipun mendekati signifikasi pada tingkat 10%, variabel DT, DTPT variance atau diferensi pertama mendekati stasioner pada tingkat signifikasi 10%. Masih sulit menyatakan stasioneritasnya secara tegas. Jika diperlukan uji tambahan atau perbedaan tingkat yang lebih tinggi, mungkin perlu dilakukan untuk mencapai stasioneritas penuh. Hanya saya akan mereges uji Phillips Peron, lalu coba. Hmm. Ini nilai Z-nya itu min 2,003, lebih besar dari semua nilai kritis. Lalu p-value-nya itu ada 0,2850 yang jauh lebih besar dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa uji Phillips-Peron menunjukkan bahwa variabel TPT tidak stasioner pada level 0. Kemudian yang kedua itu ada ZT-nya itu min 8,758, yaitu lebih kecil dari semua nilai kritis pada tingkat signifikasi 1%, 5%, dan 10%. Ini berarti berarti kita dapat menolak hipotesis nol pada semua tingkat signifikasi. Lalu p-value-nya itu ada 0,000, yang menunjukkan bahwa hasil ini sangat signifikan setelah melakukan diferensi pertama. Variabel DTPT-nya ini menjadikan stasioner pada orde 1. Dengan demikian, data yang tidak stasioner pada level 1 sekarang menjadi stasioner setelah diferensi pertama. Di sini saya sudah selesai untuk meranding data tersebut. Kemudian saya akan menyimpan hasil tersebut dengan mengklik file lalu ctrl. Lalu kemudian klik save. Mungkin cukup. Saya ucapkan terima kasih.
telah menyaksikan video saya kepada Ibu Asimur Yati. Maka di sini saya akan mengakhiri video ini dengan mengucap Alhamdulillah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.